Malam ini begitu temaram, langit tampak sendu tanpa bintang. Suasana terasa begitu suram, serupa dengan suasana hati yang dirasakan oleh Vita. Hatinya goyah, pikirannya melayang tak karuan. Bagaimana tidak? Permintaan sang ibu begitu berat baginya. Menikah, sesuatu yang sangat Vita takuti. Sebab ia pernah menapaki pernikahan tanpa cinta. Lalu ia gagal. Entahlah, ia gagal mempertahankan atau memang jodohnya bersama suami pertamanya hanya sampai di situ. Yang jelas langkah Vita seakan terhenti ketika ada yang memintanya untuk memasuki hidup di dalam mahiligai rumah tangga. Terlebih lagi-lagi tanpa cinta. Vita masih berdiri bersandar di jendela kamarnya, menatap lepas pada gelapnya malam. Tiba-tiba saja, satu tepukan di pundak mengagetkannya. Kak, kok belum tidur? Tanya Vita pura-pura tidak terkejut. Belum, aku teringat denganmu, jawab Stella. Vita tersenyum. Lalu ia pun menjawab, aku oke Kak, percayalah. Tapi kakak nggak percaya Fit. Kakak tahu kamu. Stella ikut bersandar di jendela, tepat di depan Vita. Entahlah Kak, bukannya aku menolak perjodohan itu, tapi aku hanya takut. Vita menatap sekilas pada sang kakak, berharap wanita yang 3 tahun lebih tua darinya itu bisa memahami perasaannya. Apa yang kamu takutkan Fit? Bukankah ibu dan mama Sarah hanya mau kamu berkenalan dengan pria itu? Kamu bisa menolaknya, jika kamu merasa tidak cocok. Kami tidak ingin memaksa Fit, jawab Stella. Entahlah Kak, Vita hanya takut Tuhan akan mengambil suamiku lagi. Aku memang tidak bisa mencintai dan menjaga anugerahnya, jawab Vita seolah mengungkapkan penyesalannya karena mencintai pria lain selain suaminya. Meskipun pada kenyataannya dia memang tulus merawat sang suami. Jangan bicara begitu. Jodoh, rezeki dan maut itu rahasia ilahi Fit. Mungkin jodohmu dengan Louis hanya sampai di situ. Stella mengelus lengan sang adik. Mencoba menghibur, agar sang adik tidak berkecil hati. Dulu, Vita menerima lamaran Louis. Ibaratnya Vita sudah terlanjur basah. Jujur, saat itu Vita masih belajar mencintai, belajar menerima Louis. Dan Tuhan telah mengambilnya dari Vita, karena nyatanya Vita benar-benar tidak bisa mencintainya. Balas Vita, seakan mengungkapkan penyesalan terdalam di hidupnya. Sudahlah Fit, jangan diteruskan. Aku tahu kamu memang tidak sepenuhnya mencintai Louis kala itu. Tapi kakak yakin, kamu tulus dengan Louis. Kakak yakin, kamu sedang tidak berpura-pura saat itu. Iya kan? Vita ikhlas Kak. Lahir batin Vita ikhlas, jawab Vita. Kali ini, wanita cantik ini tak mampu lagi menahan air mata yang mulai menampakkan wujudnya dari sela-sela pelupuk matanya. Seakan itu adalah wujud dari rasa sakit yang ia rasakan di sudut hatinya. Dan Stella mengerti itu. Aku harus gimana Kak? Gimana kalau pria itu menolakku? Secara aku kan janda, ucap Vita. Kan kakak bilang, kamu dengan Louis tidak pura-pura. Kakak yakin kamu itu tulus Fit. Makanya jangan takut. Kebaikan yang kamu beri untuk sesamamu, pasti akan kembali padamu. Saran kakak untuk perjodohan ini. Sebaiknya kamu lihat dulu. Kita ketemuan dulu. Kamu ikuti saja saran Mama Sarah. Anggap aja ini memang rencana Tuhan untukmu. Percayalah Fit. Restu orang tua itu segalanya. Kekuatan doa mereka itu luar biasa. Coba modal itu dulu. Siapa tahu ridho mereka adalah jalan menuju kebahagiaanmu, ucap Stella. Vita diam, tak mampu berucap. Ingin rasanya ia mengeluarkan dalihnya. Sayangnya lidahnya serasa keluh. Jujur, ingin rasanya ia menolak. Detik ini juga, namun, ketika ia teringat wajah ibunya, Vita tak tega. Terlebih nasihat yang diutarakan Stella seakan telah menembus jantungnya. Vita terpaksa menerima, dengan harapan bahwa ini memang jalan terbaik untuknya. Keesokan harinya, Semarang, di sebuah rumah sakit yang terkenal di kota tersebut, terlihat seorang pria tampan sedang tertunduk lesu. Ia sendiri, yang berprofesi sebagai seorang dokter,
langsung bisa memahami ketika dokter yang menangani ayahnya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada pria yang kini terbaring lemah dengan alat bantu pernapasan yang terpasang sempurna di hidungnya. Bima, ya pria itu adalah Bima. Antara menerima dan menolak. Antara iya dan tidak. Antara ingin menyenangkan orang tua dan pilihan hatinya. Ya, Bima dalam dilema yang sangat besar. Sang ayah menginginkan dirinya menikah dengan gadis pilihan mereka. Namun, gadis tersebut seorang janda. Jujur, Bima malu memiliki istri seorang janda. Apalagi dia adalah seorang dokter dan masih perjaka. Apa nggak ada wanita lain selain janda itu mah? Tolak Bima. Biarpun janda, dia anak yang baik Bim. Percayalah sama mama. Papa juga pernah kok melihat dia dan kami percaya. Dia pasti bisa membuatmu bahagia. Jawab Lastri, yang tak lain adalah ibu kandung Bima. Bagaimana mama bisa mengatakan janda itu baik? Kalau mempertahankan pernikahannya saja dia tidak mampu. Jawab Bima tegas. Dia bukan janda cerai hidup Bim, tapi cerai mati. Suaminya meninggal, balas Lastri lagi. Nggak pedulilah ma. Menikah itu hanya boleh sekali. Mencintai juga sekali. Kalau udah janda ya udah sih. Nggak usah kegatelan. Kawin-kawin lagi. Ngapain? Jawab Bima lagi kasar. Bim, jangan bilang begitu. Dia masih muda. Apa salahnya jika dia ingin bahagia? Kamu jahat loh kalau ngomong begitu. Lastri menatap kesal pada sang putra. Ya udah, nikah aja sama yang lain. Ngapain dijodohin sama Bima? Bima ogah mah, sama janda. Apaan? Bima terlihat kesal. Bim, mama tahu kamu tidak suka perjodohan ini. Tapi alangkah baiknya kamu jangan menolak. Kamu tidak lihat papamu. Kamu seorang dokter pasti paham dengan kondisinya saat ini. Bukan hanya itu, kamu juga seorang putra. Tidak bisakah kamu mengalah? Agar ketika Tuhan memanggil ayahmu, dia bisa pergi dengan tenang. Ucap Lastri memohon. Rasanya habis sudah kesabaran seorang Lastri menghadapi dua pria keras kepala dalam hidupnya ini. Sang suami begitu pandai memaksa. Sang anak selalu punya alasan untuk menolak. Hanya saja, kali ini, penolakan Bima begitu keterlaluan. Sebab tanpa mereka ketahui, pembicaraan mereka didengar langsung oleh janda yang hendak dijodohkan dengannya tersebut. Vita menghapus air matanya ketika Sera memanggilnya. Wanita cantik ini langsung berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Menetralkan perasaannya serta berharap Tante Sera juga tidak menangkap kesedihannya. Hai, Tante Carin, kok udah sampai sini aja? Kirain masih di toilet. Ucap Tante Sera. Kata Tante tadi suruh nyari ruangan ini. Ya udah Vita tunggu di sini. Tapi bener kan ini ruangannya? Vita menunjuk nomor yang tertera di ruangan tersebut dan mencocokkan dengan nomor yang dikirim Stella di ponselnya. Sepertinya yang ini. Coba lihat lagi. Kemarin Mbak Lastri ngechat kakakmu. Jawab Sera. Iya sih, kakak juga ngirim nomor kamarnya yang ini. Vita menatap nomor kamar yang tertera di pintu. Yowis, ayo masuk. Ini udah benar, ucap Tante Sera. Tunggu dulu Tan. Kalau misalnya Vita nolak boleh kan? Tanya Vita sembari memegang lengan sang tante. Kita lihat nanti. Kamu lihat dulu prianya ya kan? Tante nggak maksa. Kalau cocok ya lanjut. Kalau nggak ya. Nggak apa-apa. Kan yang ngejalani kamu sama dia kan? Jawab Sera. Oke, makasih ya Tan. Ibu nggak apa-apa kan ya kalau Vita nolak? Tanya Vita lagi memastikan. Kalau soal itu, Tante nggak tahu. Udah, jangan terlalu dipikirin. Jalani aja dulu. Siapa tahu dia memang jodoh terbaik buat kamu. Kalaupun tidak, ya, apa mau dikata. Dah yuk masuk. Ajak Sera seraya menggandeng tangan keponakannya itu. Jodoh terbaik dari Hong Kong. Belum apa-apa aja dia udah ngehujat status. Dasar, batin wanita cantik ini. Sera mengetuk pintu pelan. Lalu, dari dalam terdengar suara langkah kaki berjalan ke arah pintu.
Sedetik kemudian pintu pun terbuka. Seorang wanita parubaya keluar dari kamar tersebut. Jantung Vita berdetak sangat kencang. Rasa takut langsung memeluk sanubarinya. Namun tidak dipungkiri, ia sendiri penasaran dengan wajah pria yang telah berani menghina statusnya sebagai janda. Tampan dan sewibawa apa pria itu? Sampai berani meremehkan seorang janda yang belum ia kenal. Wanita parubaya yang membukakan pintu untuk mereka tersenyum manis. Seolah tidak terjadi apa-apa. Seolah ia berada di rumah dan bahagia menyambut kedatangan tamunya. Sera kirain bohongan mau ke sini. Sama siapa? Tanya Ibu Lastri menyapa. Ih, masak ya bohongan. Ya beneran lah. Gimana kabar Kang Giman? Udah enakan. Balas Sera. Entahlah Ser, kami hanya bisa pasran. Berusaha dan berdoa. Itu saja. Sama siapa? Sama seseorang yang aku ceritain ke kamu. Vita, sini nak. Kenalin ini Bude Lastri. Sepupu tante. Ucap Sera memperkenalkan. Vita langsung mengulurkan tangan. Mencium tangan wanita yang mungkin akan menjadi ibu mertuanya. Lastri langsung tersenyum senang. Vita begitu sopan menurutnya. Lemah lembut dan keibuan. Manis seperti foto yang pernah Sera kirimkan kepadanya. Wah, ini yang namanya Vita. Ayo temen tuh. Ucap Bu Lastri senang. Ayolah mbak. Mbak cuma berdua doang sama Kang Giman. Atau lagi ada teman? Tanya Sera. Ada itu sih. Udah. Ayo masuk dulu kita ngobrol di dalam, ajak Bu Lastri seraya membuka lebar pintu kamar rawat inap itu. Agar tamunya bisa leluasa masuk ke dalam. Sera dan Vita mereka pun akhirnya masuk ke dalam ruangan rawat yang mewah menurut mereka. Terlihat seorang pria sedang berbaring lemah di ranjang rawat. Sedangkan ada seorang pria lagi yang berdiri menatap mereka berdua. Hati mana yang tidak hancur ketika mengetahui bahwa seseorang yang ia tahu adalah pria yang baik. Pria yang pernah menolongnya. Nyatanya pria itulah yang menghina statusnya. Ingin rasanya Vita beringsut kabur. Namun ia berasa seperti seorang maling yang ketahuan. Maju salah, mundur kepalang basah. Tak ada yang bisa Vita lakukan selain diam dan mengikuti alur. Sedangkan Bima sendiri tak kalah terkejut. Perasaan pria itu seperti tertampar keras. Tidak menyangka bahwa wanita yang hendak dijodohkan dengannya adalah seorang janda. Parahnya yang ia tahu, wanita itu kini sedang mengandung di luar nikah. Mengandung benih pria lain. Bagaimana dia harus menjelaskan ini kepada keluarganya? Sungguh, Bima merasa dijebak. Bagaimana tidak? Setelah Zein menolak bertanggung jawab atas kehamilan itu. Kini dirinya lah yang menjadi korban. Dipaksa menjadi seorang ayah untuk bayi milik pria lain. Detik ini juga ingin rasanya dia menarik tangan Vita, mengajak wanita itu keluar dari ruangan ini dan meminta pada wanita itu untuk sama-sama menolak perjodohan ini. Sayangnya, sang ibu telah terlanjur menyukai Vita, sedangkan sang ayah sendiri juga tersenyum saat berkenalan dengan janda memuakkan itu. Kenalin mereka dulu mah, pinta Giman pada sang istri. Iya pak, mama sampai lupa. Mari sini Vita. Kenalin ini adalah Bima, putra Bude. Bima, kenalin ini Vita. Keponakan tante kamu. Ucap Bu Lastri seraya menggandeng tangan Vita mendekati Bima yang masih bergeming di tempat. Vita tersenyum sekilas, lalu mengulurkan tangan. Berpura-pura tidak mengenal pria itu. Cih, janda murahan. Batin Bima kesal. Tak ingin membuat ibu dan ayahnya kecewa. Bima pun membalas uluran tangan itu. Menyentuhnya sekilas, lalu duduk kembali. Cuek dingin, malas saja. Berharap dengan sikapnya itu, Bima ingin Vita sadar, bahwa ia tak menginginkan perjodohan ini. Vita duduk sini saja, dekat Mas Bima, suruh Bu Lastri sambil menarik tangan Vita dan memintanya duduk di sebelah Bima. Makasih, Bude, jawab Vita seraya duduk di sebelah Bima. Sedangkan Bima sendiri malah meraih ponselnya dan memilih menyibukkan diri dengan barang tersebut. Lastri kembali bercengkrama dengan sang suami dan juga sepupu terbaiknya.
Sedangkan Vita dan Bima saling berdiam diri. Tak tahu apa yang harus mereka bicarakan.